Salam dan salam sejahtera kepada saudara sekalian, dan selamat berbakti kepada semua yang ada di ruangan ini. Hari ini adalah hari Jumat Agung yang sangat penting dalam kehidupan kita, dan kita perlu menghayati apa yang Tuhan telah lakukan dalam kehidupan kita. Sebelumnya, mari kita datang kepada Tuhan dalam doa kita. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, pada saat ini Tuhan, kami datang kepadamu dan kami sangat bersyukur kepada Tuhan atas kebaikan Tuhan. Dan saatnya Tuhan, kami mau mendengar firman-Mu. Tolong kami supaya mengerti, memahami akan firman-Mu. Dan penuhilah ruangan ini dengan kuasa Roh Kudus Tuhan, dengan kemuliaan hadirat-Mu. Kiranya firman Tuhan dinyatakan agar setiap kami mengalami damai, mengalami jamahan, mengalami urapan daripada Tuhan sendiri. Oleh Tuhan, berbicaralah Engkau kepada kami, karena kami sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, penyelamat kami yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua katakan amin. Saudara dan saudara sekalian, setelah kita mendengar pembacaan firman Tuhan yang terdapat dalam Injil Yohanes pasal 19 ayat 29 sehingga ayat yang ke-37, maka tajuk khotbah kita pada kali ini yaitu penyaliban sudah selesai. Nah, saudara dan saudara sekalian, kalau kita melihat di dalam Yohanes pasal 19 ayat 30, Yesus mengecapnya lalu berkata, "Sudah selesai." Setelah itu dia menundukkan kepala dan meninggal. Puncak seluruh kisah dalam Injil Yohanes ini berpusat pada peristiwa kematian Yesus di kayu salib. Apakah yang terjadi sewaktu Yesus mati di kayu salib? Yesus dipaku di kayu salib kira-kira pada pukul 9 pagi. Orang-orang yang menonton kematiannya, ada yang berseru kepadanya supaya membuktikan bahwa dia adalah anak Allah dengan turun dari kayu salib itu. Orang-orang yang melalui daerah itu menghujat Yesus. Matius 27 ayat 40. "Kamu mahu merobohkan rumah Tuhan lalu membinanya semula dalam 3 hari. Jika kamu anak Allah, selamatkanlah dirimu dan turunlah dari salib." Kemudian ketua-ketua imam, guru-guru Taurat, dan tua-tua bait suci yang melalui tempat Yesus disalib mengatakan perkara yang sama. Matius 27 ayat 41 dan ayat 42. Para ketua imam, guru Taurat, dan pemimpin masyarakat Yahudi juga memperolokkan Yesus. Mereka berkata, dia menyelamatkan orang lain, tetapi tidak dapat menyelamatkan dirinya sendiri. Bukankah dia raja orang Israel? Jika dia turun dari salib sekarang, kami akan percaya kepadanya. Askar-askar Roma yang telah mencambuk, memahkotai Yesus dengan mahkota duri, menarik janggutnya, mengolok Yesus dengan meminta dia turun dari kayu salib dan menyelamatkan dirinya sendiri. Lukas 23 ayat 36 hingga 37. Askar-askar juga mengejek dia. Mereka mendekati Yesus lalu memberikan wain masam kepadanya. Mereka berkata, "Jika kamu raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu sendiri." 2 orang penjahat yang disalibkan di sisi Yesus juga menyuruh Yesus supaya turun dari kayu salib, dan dengan demikian membuktikan bahwa Yesus adalah anak Allah. Matius pasal 27 ayat 43 hingga ayat 44. Dia percaya kepada Allah dan berkata bahwa dia anak Allah. Mari kita lihat, adakah Allah akan menyelamatkan
menyaksikan dia sekarang. Bahkan kedua-dua orang penjahat yang disalibkan bersama-sama Yesus pun menghina dia seperti itu. Injil Lukas pasal 23 ayat 39 mengatakan, salah seorang penjahat yang disalibkan di situ menghina Yesus. Dia berkata, "Bukankah kamu penyelamat yang diutus oleh Allah? Selamatkanlah dirimu sendiri dan juga kami." Saudara dan saudara sekalian, mengapa orang-orang ini berseru, "Turunlah dari salib itu"? Mengapa mereka semua menyatukan suara, "Jika engkau anak Allah, turunlah dari salib itu"? Satan atau iblis menginspirasikan semua itu kepada mereka untuk menghujat Yesus dan meminta Yesus menyelamatkan diri sendiri dari kayu salib. Sewaktu Yesus berkata dia akan disalibkan di kayu salib, Petrus menegur Yesus dan berkata, "Hal itu sekali-kali tidak akan menimpa engkau." Yesus berpaling kepadanya dan berkata, "Inyayalah iblis." Iblis mendorong Petrus untuk menasihati Yesus supaya Yesus tidak pergi ke kayu salib. Kita tahu bahwa Satan tidak mau Yesus disalibkan. Iblis benci penyaliban dan darah Kristus. Satan tahu bahwa manusia tidak dapat diselamatkan dari dosa tanpa kematian Kristus. Yesus tidak mendengarkan mereka. Yesus boleh turun dari kayu salib dengan mudah. Namun, kalau Yesus melakukan itu, tidak ada seorang pun dapat diselamatkan dari hukuman dosa dan penghukuman kekal di neraka. Yesus berseru dengan suara nyaring, "Sudah selesai." Banyak perkara yang sudah diselesaikan oleh Yesus melalui salib dan kematiannya. Yang pertama, penderitaan Yesus sudah selesai. Yesus telah menderita sepanjang hidupnya. Ketika dia masih bayi, Herodes berusaha membunuhnya. Yusuf harus membawa Maria dan bayi Yesus ke Mesir untuk menyelamatkan Yesus dari Raja Herodes. Yesus disalahfahami selama hidupnya. Ketika Yesus berkhotbah, orang-orang mau melemparkan Yesus di puncak tebing dan membunuhnya. Guru-guru Taurat dan orang-orang Farisi berusaha membunuh Yesus. Orang-orang Farisi mau melempari Yesus dengan batu sampai mati. Pengikut-pengikutnya ramai yang meninggalkan dia. Oleh itu Yesus bertanya kepada ke-12 orang pengikutnya, "Adakah kamu pun akan meninggalkan aku?" Yesus menjalani hidup miskin dan hina di bumi ini. Sungguh pun Yesus telah melakukan banyak mukjizat, menyembuhkan ramai orang sakit. Mereka berkata, Yesus seorang kerasukan setan. Di Taman Getsemani, murid-muridnya tertidur dan membiarkan Yesus sendirian. Sewaktu Yesus berdoa, peluhnya seperti titisan darah. Ketika Yesus ditangkap, semua murid-muridnya meninggalkan dia. Yesus ditangkap dan dicambuk. Mereka memahkotai Yesus dengan mahkota duri pada kepalanya. Yesaya 50 ayat 6, "Aku memberikan belakangku kepada mereka yang memukul aku, dan pipiku kepada orang yang mencabut janggutku. Aku tidak memalingkan mukaku ketika aku dihina dan diludahi." Saudara dan saudara sekalian, Yesus memikul salibnya menuju ke tempat penyaliban. Mereka memakukan kedua tangan dan kakinya, dan Yesus digantung dalam keadaan telanjang di kayu salib. Ratapan pasal 1 ayat 12 mengatakan, "Pandanglah aku,
serunya kepada setiap orang yang lalu di situ. Belum pernah sesiapapun menderita seperti aku. Penderitaan yang didatangkan oleh Tuhan kepadaku karena kemurkaannya. Sewaktu Yesus berseru, sudah selesai, ini bermaksud hidupnya yang penuh penderitaan di bumi ini sudah selesai. Amin saudara. Penderitaan yang Yesus telah alami di antara orang-orang yang penuh dosa ini sudah selesai. Tidak heran Yesus merasa gembira ketika dia pergi ke kayu salib. Ibrani pasal 12 ayat 2 mengatakan, hendaklah pandangan kita tertumpu kepada Yesus, karena iman kita bergantung kepadanya. Dari permulaan sehingga akhir, Yesus tidak putus asa walaupun dia harus mati pada kayu salib. Sebaliknya, karena kegembiraan yang menantikannya, Yesus tidak peduli bahwa mati pada kayu salib adalah suatu hal yang memalukan. Sekarang dia duduk di sebelah kanan tahta Allah. Yesus pergi ke kayu salib dengan sukacita, sebab dia tahu bahwa itu akan mengakhiri penderitaannya di bumi ini, dan bahwa dia akan segera kembali ke sorga di sebelah kanan Allah. Amin saudara. Yang kedua, murka Allah terhadap dosa sudah selesai. Perkara yang paling mengerikan Yesus, yaitu Yesus memikul semua dosa kita pada tubuhnya. Kristus tidak berdosa, tetapi demi kebaikan kita, Allah meletakkan dosa kita pada dia. Yesus tidak hanya menanggung hukuman karena dosa kita, namun dia juga menanggung dosa-dosa itu sendiri dalam tubuhnya yang suci di atas kayu salib. Rasul Petrus berkata dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 24, Kristus sendiri memikul dosa kita pada tubuhnya di kayu salib, supaya kita bebas daripada kuasa dosa, lalu hidup menurut kehendak Allah. Luka-luka Kristuslah yang menyembuhkan kamu. Perkara yang lebih buruk mengenai penyaliban itu bukan penderitaan fisikal. Ramai orang pernah disiksa, dibakar pada sebuah tiang dan disalibkan. Namun Yesus menderita apa yang manusia lain tidak dapat derita. Tidak ada seorang pun pernah menderita seperti Yesus menderita. Tidak ada seorang pun pernah memikul seluruh dosa dunia di dalam tubuhnya sendiri. Yesus telah menanggung dosa-dosa kita. Demikian juga dengan hukuman atas dosa-dosa kita, Yesus telah menanggung murka Allah di atas kayu salib. Alkitab berkata dalam Yesaya pasal 53 ayat 6b, tetapi Tuhan menjatuhkan hukuman kepadanya, hukuman yang seharusnya dijatuhkan kepada kita. Yesaya 53 ayat 10 mengatakan, penderitaannya memang menurut kehendakku. Dia menyerahkan nyawanya sebagai korban bagi pengampunan dosa. Ketika Yesus mati di kayu salib, dia mati bersama dosa-dosa kita yang ditanggungnya, dan bersama murka Allah di atas dosa-dosa kita. Matius pasal 27 ayat 46 mengatakan, Ili Ili lama sabatani, yang berarti ya Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Allah Bapa berpaling dari anaknya yang tunggal. Ketika Yesus menyerahkan dirinya sebagai korban penebusan dosa di kayu salib, murka Allah terhadap dosa-dosa kita diredahkan ketika Yesus berseru, sudah selesai.
Saat kita percaya kepada Yesus, tidak ada murka atau penghukuman dijatuhkan ke atas kita. Kenapa? Sebab penghukuman Allah atas dosa telah dijatuhkan ke atas Yesus sewaktu dia mati di kayu salib. Tapi kalau Anda menolak Yesus, Anda harus membayar dosa Anda sendiri di neraka. Itu sebabnya harus kita percaya kepada Yesus. Yang ketiga, keselamatan kita sudah selesai. Titus pasal 3 ayat 5 mengatakan, Dia menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik kita, tetapi karena belas kasihannya. Allah menyelamatkan kita melalui Roh-Nya yang mengaruniai kita kelahiran baru dan hidup baru dengan membasuh kita. Saudara dan saudara sekalian, kita tidak diselamatkan karena melakukan sesuatu, walaupun yang kita lakukan itu adalah baik. Kita diselamatkan hanya karena anugerah Allah. Kisah Rasul-Rasul 16 ayat 30 hingga 31 mengatakan, kemudian ketua penjara itu membawa mereka keluar dan berkata, Tuan, apakah yang harus saya lakukan supaya diselamatkan? Paulus dan Silas menjawab, percayalah kepada Tuhan Yesus, lalu kamu akan diselamatkan, kamu dan keluargamu. Anda semua harus diselamatkan dengan percaya Yesus. Yesus telah melakukan segalanya untuk Anda di kayu salib. Sewaktu Yesus berkata sudah selesai, itu bermaksud segala sesuatu yang Anda perlukan sudah selesai, sudah lunas. Sekarang tidak ada yang Anda perlukan selain percaya kepada Yesus. Amin, saudara. Sewaktu Anda percaya kepada Yesus, Anda diselamatkan untuk selama-lamanya dan selama-lamanya. Segala yang Anda perlukan untuk diselamatkan sudah diselesaikan oleh Yesus di kayu salib. Datanglah kepada Yesus dan percayalah kepada Dia, Anda diselamatkan. Saudara dan saudara sekalian, Ibrani pasal 9 ayat 27 hingga 28 mengatakan, semua orang mesti mati satu kali, dan telah itu dihakimi oleh Allah. Demikian juga Kristus dipersembahkan sebagai korban satu kali sahaja untuk menghapuskan dosa banyak orang. Dia akan menunjukkan diri sekali lagi, bukan untuk menyelesaikan masalah dosa, tetapi untuk menyelamatkan orang yang menantikan Dia. Satu untuk semua dan selamanya. Cukup satu kali sahaja Yesus datang sebagai korban untuk menghapus dosa-dosa manusia. Kedatangan Yesus kedua kali bukan datang menyelesaikan persoalan dosa. Itu sudah selesai. Yesus datang kedua kali untuk menyampaikan anugerah keselamatan kepada orang-orang yang menantikan kedatangannya. Kita merayakan Jumat Agung tahun ini. Marilah kita mengucap syukur dan berterima kasih atas segala pengorbanan Kristus sehingga mati di kayu salib. Tanpa semua itu, kita tetap berada dalam hukuman dosa dan tidak dapat menghampiri takhta kasih karunia Allah hari ini. Yesus, Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, telah mati supaya kita dapat menjadi anak-anak Allah. Oleh itu, jangan sia-siakan semua pengorbanan Yesus Kristus dalam hidup Anda. Tidak ada
yang perlu dilakukan oleh kita hanya satu: percaya kepada Yesus, menerima Dia sebagai Tuhan dan penyelamatmu secara pribadi, dan mengakui Yesus adalah Tuhan dalam hidupmu. Inilah yang diperlukan, dan Anda diselamatkan selama-lamanya. Amin, saudara. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang hidup dan sederhana. Berkatilah setiap kami yang mendengarkan firman-Mu, dan kiranya Engkau ditinggikan, kiranya Engkau dimuliakan, dan kiranya kami yang telah mendengarkan firman-Mu telah diberkati oleh Tuhan, dikuatkan, diyakinkan oleh firman-Mu, dan Engkaulah dipermuliakan, Engkaulah ditinggikan ya Bapa. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, penyelamat kami yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua katakan amin.